Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Digital Library bagi mahasiswa STIT Islamiyah Nusa Tenggara Barat dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, Sallallahu alaihi sahabat, wasallam. dan seluruh umatnya hingga di akhir zaman. Yang saya hormati para wakil ketua, para dosen, para tenaga kependidikan dan tim pengelola perpustakaan, para narasumber, serta yang saya banggakan seluruh mahasiswa-mahasiswi STIT Islamiyah Nusa Tenggara Barat yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis pada siang hari ini. Pertama-tama atas nama pimpinan dari STIT Islamiyah Nusa Tenggara Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara untuk siang hari ini dan pengelola perpustakaan yang telah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Digital Library ini. Kegiatan ini merupakan langkah strategis ya Bapak Ibu dan visioner dalam mendukung peningkatan kualitas dari akademik mahasiswa serta penguatan budaya literasi di lingkungan kampus kita yang tercinta ini. Bapak Ibu, para mahasiswa yang saya muliakan, kita semua sebenarnya sudah menyadari bahwa saat ini dunia pendidikan tinggi itu sedang berada dalam era transformasi ya. Transformasi digital yang sangat pesat. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara kita belajar, cara kita mengajar, serta meneliti dan mengakses dari berbagai informasi. Jika mungkin dahulu identik dengan ruangan fisik ya, sebuah perpustakaan itu merupakan sebuah ruangan fisik dengan rak buku, maka saat ini perpustakaan telah berevolusi bahasanya menjadi sebuah perpustakaan digital yang mampu menghadirkan sumber ilmu pengetahuan tanpa batas ruang dan waktu ya. Oleh karena itu, keberadaan dari aplikasi Digital Library atau DigiLab di STIT Islamiyah Nusa Tenggara Barat ini bukan sekedar pelengkap, melainkan menjadi kebutuhan utama dalam menunjang proses pembelajaran kita sehari-harinya. Penelitian dan penulisan karya ilmiah mahasiswa itu sangat dibutuhkan untuk mencari sumber-sumber, bisa juga kita mengambilnya jadi dari DigiLab yang akan kita luncurkan ini. DigiLab ini menyediakan berbagai koneksi digital ya Bapak Ibu seperti buku elektronik, jurnal ilmiah, ada skripsi dan artikel serta mungkin referensi akademik lainnya yang dapat diakses dengan mudah, cepat serta efisien ya Bapak Ibu. Melalui kegiatan bimbingan teknis pada siang hari ini, saya berharap para mahasiswa dan mahasiswi tidak hanya mengetahui keberadaan aplikasi DigiLab ini ya, tetapi juga memahami secara teknis dan cara penggunaannya. Mulai dari mungkin proses login gitu ya, atau pencarian referensi, mungkin pengunduhan dokumen, atau mungkin pemanfaatannya secara etis dan bertanggung jawab ya. Dan Bapak Ibu sekalian, penguasaan terhadap aplikasi DigiLab ini nanti akan sangat membantu Bapak Ibu untuk menyusun tugas perkuliahan, mungkin makalah seperti proposal penelitian mungkin dan hingga skripsi ke depannya. Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan sebagai insan akademik, mahasiswa itu dituntut untuk memiliki kemandirian belajar ya, kemampuan literasi digital serta kecakapan dalam mengelola informasi. Jangan sampai kita menjadi generasi yang mudah mengakses informasi tetapi lemah dalam memilah, lemah dalam memahami serta penggunaan secara ilmiah. Nah, di sini jadi DigiLab ini hadir untuk membantu mahasiswa dan mahasiswi memperoleh sumber referensi yang valid, terpercaya dan sesuai dengan standar akademik yang diterapkan oleh STIT Islamiyah Nusa Tenggara Barat.
sehingga dapat menghindarkan kita dari penggunaan sumber yang tidak jelas atau kedepannya untuk menghindari kita dari praktik plagiarisme ya. Saya juga di sini ingin menegaskan bahwa pemanfaatan DigiLab ini harus sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan etika dari akademik yang kita anut selama ini yang menjadi ciri khas dari State Islamiyah Nusa Tenggara Barat. Gunakan fasilitas ini untuk menumbuhkan semangat menuntut ilmu, memperluas wawasan keislaman dan keilmuan kita, serta menghasilkan karya-karya ilmiah yang berkualitas dan bermanfaat bagi umat dan bangsa. Mahasiswa dan mahasiswi sekalian, kedepannya State Islamiyah Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layan dari akademik kita yang berbasis digital saat ini, termasuk pengembangan sistem perpustakaan digital yang lebih lengkap dan terintegrasi kedepannya. Namun ya, keberhasilan program ini sangat tergantung pada partisipasi aktif dan kesungguhan mahasiswa dalam memanfaatkannya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada seluruh peserta BIMTEK pada siang hari ini agar mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, bertanya jika belum paham, dan langsung mempraktikkan ilmu yang sudah diperoleh. Mungkin saya tidak terlalu panjang, biar nanti narasumber yang menjelaskan yang lebih penting. Akhir kata, saya berharap ya kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi digital library ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mahasiswa State Islamiyah Nusa Tenggara Barat, serta menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas akademik dan budaya literasi di kampus kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap ikhtiar kita di bidang pendidikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi digital library atau DigiLab bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Islamiyah Nusa Tenggara Barat secara resmi saya nyatakan dibuka untuk siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan narasumber. Saya akan berlanjut ke depannya oleh Bapak Wakil Ketua dan narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Silva atas sambutan dan arahan terkait bimbingan teknis DigiLab ini. Selanjutnya teman-teman kita akan sama-sama mendengarkan ya ini adalah arahan dan kebijakan akademik semester genap tahun ajaran 2025 dan 2026 yang akan disampaikan oleh Dr. Lalu Iwan Eko Jakandar MPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih Ibu Hilda. Ini Nurul Hilda Afifah. Ya, ini dosen kita yang energik kayaknya ini. Masih muda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan, terutama kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berjumpa walaupun di dalam dunia maya. Ini wajah-wajahnya tidak kelihatan ini. Mungkin semester 1 saya yang online mungkin saya belum kenal ya, karena mungkin belum sempat saya ngajar kayaknya. Oke, mungkin semester 2 nanti mungkin bisa kita ketemu nanti. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan. Sebenarnya kan sambutan ya satu aja. Ini saya tidak perlu sebenarnya ada sambutan-sambutan lagi nih. Ini ada aja nih Pak Iman kayaknya Pak Prodi ini untuk supaya saya ikut. Saya bicara teknis saja ya.
Mungkin tadi Ibu Ketua sudah menyampaikan secara naratif, akademik, narasi-narasinya luar biasa, tapi saya santai aja. Nanti saya mungkin sedikit menjelaskan historis kenapa ini muncul sebagai lembaga pendidikan yang mungkin kita anggap dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini harus terus bertransformasi. Kalau kita mau kepengen cantik, ya berarti kita harus merubah diri kita gitu. Sama kayak kita punya lembaga ini juga terus ada perubahan. Kenapa ada berubah? Ya karena sudah zaman itu berubah. Kenapa zaman berubah? Karena manusianya sudah berubah. Tidak bisa kita meniadakan atau bahkan ada orang yang sangat ekstrim mengkafirkan beberapa hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan pikiran-pikiran mereka yang mendasar. Tapi pada dasarnya bahwa dengan adanya teknologi itu sebenarnya itu satu itu memberikan kemudahan. Sudah itu aja, memberikan kemudahan untuk apa? Untuk kita bisa bekerja, melihat dan mendengar gitu. Karena apa? Karena zaman ini sudah berubah dengan situasi dunia yang tidak baik-baik saja, maka semua tatanan kurikulum, kebijakan dan sebagainya itu juga akan ikut berubah mengikuti zamannya dan manusianya. Salah satu yang paling mendasar adalah dengan adanya penggunaan teknologi. Tentu teknologi ini tidak menjadi sebuah menjadi sebuah keharusan, karena di tatanan-tatanan birokrasi, baik itu di birokrasi maupun di tata kelola, itu sudah memakai sistem-sistem informasi digital gitu. Karena untuk apa? Untuk memastikan bahkan meminimalisir adanya praktik-praktik yang human error untuk manusia, bahkan praktik-praktik yang tidak diinginkan. Seperti contohnya korupsi, kesalahpahaman dan sebagainya. Maka di dalam dunia kampus, teknologi itu juga Mbak, ada suaranya. Mati mic-nya, Pak. mati ya. Sudah kedengaran? Sudah, Pak, sudah. Dari kapan? Dari kapan? Sebentar, Pak, dalam. Mati tadi. Ya, di dalam dunia akademik, maka tentu ini menjadi role model atau sesuatu yang terdepan untuk bisa dikembangkan. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari sisi historis, kita punya kampus ini memang kalau dianggap kecil lah. Tetapi kita bisa beradu dengan kampus-kampus swasta lainnya di dalam masalah transformasi teknologinya. Ada beberapa teman-teman kampus rektor yang tentu teman-teman yang kami temui itu masih juga belajar, tuh ada kebanggaan bagi kami. Itu banyak belajar di kampus kita tentang pengembangan teknologi yang kita sudah kembangkan. Terutama yang pertama adalah dari siakatnya, sisternya, feedernya, terus pengembangan teknis yang lainnya. Maka ini merupakan sebuah kebanggaan ketika diluncurkannya digital library ini sebagai apa? Sebagai gudang untuk mengumpulkan beberapa baik itu temuan-temuan penelitian, temuan-temuan pengabdian, baik itu dikukuhkan dalam jurnal, artikel, atau book chapter, terus dalam bentuk buku, dituangkan bisa dikembangkan, bisa dimuat di dalam sistem digital ini. Itu juga memudahkan mahasiswa untuk mencari referensi terkait dengan misal mau buat jurnal, terkait dengan mau referensi skripsinya dan sebagainya. Cukup nanti untuk menelaah buku, tinggal masuk ke dalam digital library. Nah, di situ nanti dimohon nanti ketika ada Bapak Ibu dosen dan sebagainya untuk
untuk memasukkan beberapa buku jurnal yang berbentuk buku, itu bisa berbentuk buku digital maupun berbentuk buku yang ISBN, tidak perlu digital, dia sudah di PDF-kan boleh di situ. Nanti bisa diakses untuk banyak orang. Ini juga bagian dari komitmen kita supaya apa, memudahkan mahasiswa dan dosen untuk mencari referensi yang mutakhir. Gimana yang mutakhir itu? Ya minimal 5 tahun ke bawah, atau bahkan sekarang hanya 2 tahun ke bawah. Berarti 2025 2024 itu sudah referensi yang mutakhir. Nah, adapun yang di bawah-bawah itu, referensi bawah itu adalah misal orang penelitinya itu orang yang ternama, misal keahliannya itu tidak bisa diragukan lagi gitu. Seperti ada Sugiono, Suarsimi Arikunto, yang ada di metodologi penelitian, itu sudah bisa dibantahkan karena dengan nama baiknya di dalam sebuah menulis buku dan sebagainya. Walaupun dia di tahun 2017, 2016, tapi masih bisa berlaku buku-buku atau bisa dijadikan referensi bagi di kalangan akademik. Baik, saya tidak berpanjang kata untuk melakukan seperti ini. Nanti saudara nanti di bagian saudara Samsul nanti menjelaskan bagaimana teknis untuk digital library ini itu berada. Perlu kami sampaikan, nanti semester 2 mungkin kita akan masuk di minggu depan. Kenapa? Awal sekali. Karena biasanya tradisinya, budayanya kita itu kalau puasa itu libur full, tidak ada perkuliahan. Nah, diganti dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, baik itu nanti di safari Ramadannya untuk mahasiswa-mahasiswa dan dosen sebagai bentuk sosialisasi nanti kampus, bahkan sosialisasi tentang perkembangan. Nah, karena kita sekarang alhamdulillah di tahun ini mungkin di semester ganjil kita sudah membuka beberapa prodi lagi, diizinkan oleh kementerian untuk membuka tambahan 3 prodi. Apa saja? Yaitu prodi pendidikan agama Islam, prodi ekonomi syariah, sama prodi PIAUD atau pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini merupakan menjadikan pilihan bagi masyarakat, bukan teman-teman yang lain, untuk apa? Untuk bisa ada pilihan terkait dengan kejuruannya. Kalau saya mau PAI ya silahkan PAI, mau PIAUD, ekonomi syariah silakan ekonomi syariah, manajemen pendidikan Islam silakan manajemen pendidikan Islam. Dan itu juga tidak dimunafikan, mau dia MPI, mau PIAUD, ya itu sama saja. Mau PIAUDnya di mana, mau di sini PIAUDnya di sana, di kampus lain juga sama diterimanya. Kita bisa ujikan. Misal saya mau PIAUDnya di luar sana boleh, nggak ada masalah. Di sini juga boleh, dan ijazahnya juga sama-sama akan diterima. Itu tidak ada suatu perbedaan. Yang membuat dia beda itu kan merek aja. Sama kayak kita jual kacang Sukro dan kacang yang ada merek Alfamart kan kadang-kadang dia beda gitu. Yang membuat dia perbedaan ya udah mereknya aja, tetapi sebenarnya secara administratif itu bisa diterima oleh negara maupun instansi-instansi untuk kita melamar gitu. Karena sejatinya sekarang itu bukan hanya dilihat orang itu dari segi ijazahnya nanti, tapi juga skillnya untuk ke situ. Nah, karena apa? Karena orang sukses itu kan tidak memandang kemampuannya secara akademik, tapi juga bagaimana skill diimbangi dengan skillnya yang mumpuni terhadap keahlian-keahliannya tertentu. Nah, maka daripada itu semoga mahasiswa dan sebagainya ini menjadi sebuah transformasi ini adalah menjuah kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan kampus kita ini bisa disosialisasikan, karena kita sudah agak mulai terus berkomitmen terus untuk bisa berubah, berkembang dalam situasi apapun. Karena apa? Karena sekarang itu kalau kita hanya monoton di satu titik tertentu, maka kami juga tidak bisa diminati oleh banyak orang. Maka kami juga di bagian akademik perlu
banyak inovasi-inovasi terkait dengan baik itu dengan sistem pembelajarannya, perkuliahannya, kemudahannya. Itu kami juga akan meningkatkan terus. Nah, kritik dan saran itu juga menjadi bagian tidak bisa kami munafikan, karena dengan kritik dan saran bagi semua dosen maupun mahasiswa terkait dengan akademik dan perkuliahan itu juga menjadi pemacu kami untuk bisa terus merubah, memperbaiki diri untuk tidak kalah dengan kampus-kampus yang lainnya. Terutama kami bisa berkompetisi dengan kampus-kampus swasta di minimal di Nusa Tenggara Barat. Maka daripada itu, untuk mempersingkat waktu, saya nanti persilahkan ke bagian teknis untuk memberikan simulasi terkait dengan apa itu digital library ini. Nah, karena kalau saya lihat tadi beberapa fitur-fiturnya itu juga menarik. Mahasiswa juga bisa mengakses, dosen juga bisa mengakses, mahasiswa juga bisa memasukkan buku-bukunya, begitu juga dosen-dosennya bisa memasukkan buku-bukunya di situ. Nah, itu akan terekam semuanya di situ. Tidak perlu kita membuat mendownload lagi, tinggal kita masuk dalam aplikasi tersebut menggunakan, tidak tahu apakah nanti menggunakan langsung saja ya. Jadi untuk aplikasi Digilib nanti silahkan Bapak Ibu bisa daftar terlebih dahulu ya, nanti di daftar sendiri gitu ya, silahkan daftar menggunakan akun masing-masing nanti. Nah, oke. Untuk cara daftarnya sendiri Bapak Ibu silahkan nanti akses web kita yang beralamatkan di www.stitntb.ac.id. Oke, sudah tampil di layar ya. Oke, baik. Nanti di layar, mungkin di layar teman-teman nanti mungkin agak kecil ya tampilan kalau menggunakan handphone. Nah, mungkin seginilah tampilannya ya kalau menggunakan handphone, mungkin begini. Nah, nanti teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Di sini banyak sekali aplikasi ya. Aplikasi yang ada di kampus kita. Nah, ini ya, baik dari PD Dikti sampai yang terakhir itu ada fasilitas kampus. Nah, oke, sekarang kita akan membahas atau fokus kita pada aplikasi Digilib Stit. Nah, yang ini ya, di sebelah webinar kalau menggunakan handphone. Nah, kalau menggunakan laptop nanti layarnya akan seperti ini. Dia di sebelah ini ya, di sebelah video profil, di sebelah webinar yang ini. Nah, jadi sebelum ke aplikasi ini, sebelumnya saya tegaskan dulu kepada teman-teman untuk akun Siakatnya ya, jangan lupa sudah diumumkan bahwa silahkan teman-teman update profile ya. Kami buka waktu untuk update profile itu 1 bulan ke depan. Silahkan diupdate foto, password, dan alamat. Nah, ya, jangan lupa email dan nomor HP aktif. Baik, kita lanjut di Digilib. Nah, nanti teman-teman silahkan diakses saja. Nanti webnya akan seperti ini kalau di laptop. Nah, ini saya tampilkan saja menggunakan handphone karena sebagian besar ya teman-teman itu menggunakan handphone. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di handphone di sini sudah ada keterangan selamat datang di Digilib Stit. Untuk login silahkan klik icon user atau klik di sini. Nah, seharusnya ada icon user di sebelah sini, namun itu untuk tampilan di laptop atau desktop seperti ini. Ya, ada icon user. Namun apabila menggunakan tampilan handphone, nanti teman-teman bisa langsung klik di sini. Nah, oke, sebelum kita masuk ke aplikasi, teman-teman di sini harus mengisi dulu ya buku pengunjung. Nah, di aplikasi ini langsung di sini ada daftar buku pengunjung. Ini teman-teman isi dulu ya. Ini sebagai tanda bukti teman-teman mengunjungi kampus Digital Stit. Nah, ini di sini ada nama, jenis kelamin, usia. Nah, keperluannya untuk apa di Digilib Stit, mencari referensi kah, membaca buku kah, atau lain sebagainya.
Terus di sini apa yang dicari? Nah, ini mau mencari apa? Buku cerita kah? Buku apa? Nanti silahkan teman-teman klik isi aja di sini. Dan saran ya, saran ini untuk dijilid step. Nah, nanti teman-teman masukkan saran-sarannya. Nanti mungkin apa saran dari teman-teman. Terus udah itu aja, tinggal klik simpan aja. Ya, nanti teman-teman klik simpan di bawah sini. Nah, itu untuk mengisi buku pengunjung atau buku tamu lah, nah, istilahnya buku pengunjung di Jilid. Baik, kita lanjut langsung saja kita untuk daftar ya. Jadi teman-teman nanti akan membutuhkan account ya. Nanti akunnya itu teman-teman daftar sendiri. Nah, nanti kami akan merilis mahasiswa yang sudah mendaftar dan mahasiswa yang belum membuat akun. Nanti kami akan rilis ya. Jadi usahakan semua mahasiswa itu memiliki akun di Jilid Stip. Boleh disamakan user dan passwordnya dengan Siakat. Nah, Siakat kan menggunakan NIM. Nah, passwordnya itu bisa disamakan dengan Siakat. Karena Siakat sudah ada update untuk merubah password. Jadi teman-teman bisa samakan saja password dengan Siakat gitu. Oke, sekarang kita akan daftar dulu ya. Kita daftar akun di sini. Mahasiswa belum memiliki akun. Untuk daftar menggunakan handphone nanti teman-teman bisa klik di sini. Nah, nanti akan tampil menu seperti ini. Di sini ada username dan password yang harus dimasukkan. Nah, namun kan kita belum memiliki akun. Sekarang kita daftar. Untuk daftar teman-teman bisa klik sign in up. Nah, yang ini ya. Nah, tinggal diklik aja nanti akan muncul seperti ini. Nah, dia akan muncul menu seperti ini. Sini tinggal teman-teman isi aja. Nah, ini contohnya ya. Email aktif. Nah, ini harus email yang aktif ya, karena nanti informasi itu akan masuk ke emailnya. Jadi usahakan email aktif. Terus yang kedua adalah nama, misalnya mahasiswa seperti ini, dan NIM ya. Jadi NIM ini silahkan sesuaikan dengan NIM mahasiswa masing-masing. Soal contohnya adalah 25 163 20, nah sekian. Jadi sesuaikan dengan NIM-nya ya, NIM masing-masing mahasiswa. Oke, ini kita coba saja NIM 1234. Nah, untuk password di sini passwordnya silahkan teman-teman isikan sendiri ya, bebas untuk password. Mau disamakan dengan password Siakat silahkan, atau mau membuat password yang berbeda juga silahkan. Nah, oke, kita coba ya, kita buat passwordnya juga 1234. Untuk jenis kelamin silahkan disesuaikan. Nah, ini tahun masuk teman-teman ya, tahun berapa teman-teman itu masuk di STIP. Nah, tahun 2025 misalnya ya, 2025. Ini untuk mahasiswa baru. Nah, terus berikutnya adalah tempat tanggal lahir. Jadi ini tempat tanggal lahir teman-teman ya. Contohnya tempatnya adalah Gangga. Nah, di sana ada pemisah koma. Nah, tanggalnya tanggal berapa? Misalnya 22 April, nah seperti ini misalnya 99. Nah, contohnya seperti ini ya, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun gitu. Oke, lanjut. Berikutnya adalah mengisi alamat. Nah, ini disesuaikan aja dengan KTM mahasiswa masing-masing ya. Di KTM itu kan ada alamat, kalau enggak di KTP itu ya. Misalnya alamatnya adalah Lombok Utara atau dusun mana gitu kan, dusun apa namanya, intinya dusun, desa, dan kecamatan dan kabupaten gitu ya. Intinya isi lengkap lah alamatnya. Kita coba Lombok Utara. Nah, ini contohnya ya. Terus berikutnya adalah profile. Jadi profile ini file foto dari teman-teman masing-masing. Ini tinggal diklik saja, nanti tinggal dipilih. Nah,
misalnya saya menggunakan foto ini, itu nanti setelah itu teman-teman bisa klik daftar. Nah, kita klik daftar ya, pastikan semuanya sudah diisi. Nah, di sini ada keterangan data berhasil diinput, login dengan username dan password Anda. Nah, di sini. Jadi kita klik di sini. Nah, oke. Sekarang kita coba login ya, menggunakan akun yang sudah kita buat. Nah, ini tinggal kita masukkan user dan password yang kita buat tadi. Nah, usernya menggunakan NIM ya, NIM yang kita daftarkan dan password. Oke. Berikutnya ini pilih masuknya ya. Untuk pilihannya adalah teman-teman itu masuk sebagai anggota. Nah, di sini untuk mahasiswa masuk sebagai anggota, kita klik sign in. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi Digilib. Nah, di sini ada total anggota karena kita hanya baru satu ya, baru kita yang daftar, jadi hanya satu anggota. Terus di sini jumlah buku yang sudah dimasukkan. Jadi nanti kami akan terus update jumlah buku ini. Ya. Dan di sini adalah jumlah admin. Admin ini adalah yang memasukkan buku tersebut. Dan di sini total pengunjung. Jadi setiap teman-teman mengisi nanti total pengunjung ini akan bertambah. Nah, di mana diisinya? Diisinya itu di halaman awal tadi. Nah, tadi kan ada daftar pengunjung. Nah, itu teman-teman isi dulu ya sebelum masuk. Sebagai tanda bukti teman-teman pernah mengakses atau berkunjung gitu ke Digilib State. Nah, di pojok kanan atas di sini ada keterangan mahasiswa atau namanya ya. Kita beri tadi nama mahasiswa itu mahasiswa. Nah, oke, selanjutnya adalah kita akan membaca buku ya. Kita akan mengecek buku. Nah, kita klik tanda garis 3 di sini kalau di handphone ya. Nanti kalau di tampilan desktop dia akan otomatis seperti ini. Setelah masuk ada menu seperti ini ya. Ini untuk tampilan desktop, jadi lebih lega ya kalau kita menggunakan tampilan desktop gitu. Oke, sekarang kita lanjut. Untuk menu yang pertama, jadi mahasiswa hanya bisa mengakses menu buku ini ya. Nah, ini yang bisa diakses di perpustakaan. Nah, mahasiswa hanya bisa mengakses menu buku saja. Kita langsung akses. Nah, di sini nanti akan muncul cover buku. Nah, judul buku di sini. Terus kita geser ke sebelahnya. Ini adalah pengarang buku ya. Contohnya di sini ada Pak Muhammad Imanuddin dan kawan-kawan. Di sini ada pengarang juga yang lain. Nanti kami akan tambah sesuai data buku. Nah, terus berikutnya kita geser lagi. Di sini ada keterangan tahun terbit, terus penerbitnya dan jumlah halaman buku. Nah, di sini ada halamannya, berapa halaman buku tersebut. Nah, baru di sini ada aksi yaitu klik baca. Nah, kalau misalnya teman-teman mau membaca buku yang ini, manajemen strategis, teman-teman tinggal klik baca. Nah, kalau di tampilan desktop itu lebih luasa ya. Sini langsung kita bisa klik tampilan klik baca. Nah, atau teman-teman mau mengetahui jenis bukunya, nah teman-teman bisa klik aja di bukunya. Sini ya, di judul buku nanti akan ditampilkan di sini. Ya, judulnya, pengarangnya siapa, tahun terbitnya tahun berapa, siapa penerbit. Nah, ini ISBN-nya, terus kategorinya itu buku apa, sini jumlah halaman dan asalnya dari mana. Nah, oke, nanti kalau teman-teman mau membaca bisa langsung klik baca di sini atau bisa klik baca di halaman depan. Nah, ini ya, tinggal teman-teman klik baca. Ini contoh ya, kita mau baca bukunya Pak dosen Muhammad Imanuddin. Di sini manajemen strategis. Nah, teman-teman tinggal gulir aja ke bawah. Nah, ini untuk membaca buku. Nah,
Tuh ya. Begitupun buku yang berikutnya sama ya. Misal teman-teman mau baca, silahkan tinggal diklik baca buku. Nah, atau mau mencari-cari referensi, silahkan bisa langsung mengambil referensi dari buku-buku yang ada di Digilipstit. Mau menyusun makalah atau menyusun skripsi, mau mencari referensi, boleh ambil dari buku Digilipstit. Dan kebanyakan buku di Digilipstit itu adalah karya dari dosen kita masing-masing. Nah itu ya, itu kelebihan di Digilipstit ini. Kebanyakan bukunya adalah karya dosen kita. Nah gitu ya. Oke, begitu ya untuk pembuatan akun dan cara mengakses. Untuk untuk teman-teman yang mau merubah profil bisa langsung klik menu di sini. Teman-teman klik profile, nanti misalnya fotonya mau diubah silahkan ya, klik edit, bisa diubah. Atau mau merubah password bisa juga. Misalnya ada data yang salah mau dirubah, silahkan bisa diedit kembali. Begitu ya. Oke, kesimpulan ya. Wah, ini udah ada 2 anggota nih. Mungkin ada mahasiswa yang sudah daftar kayaknya nih, belum selesai BIMTEK ini udah daftar kayaknya nih ya. Oke, jadi nanti kami dari admin nanti akan bisa melihat ya siapa aja mahasiswa yang sudah daftar dan siapa mahasiswa yang belum daftar, begitu ya. Tuh, jadi kesimpulannya adalah aplikasi Digilipstit ini adalah digital library milik STIT yang digunakan oleh mahasiswa nanti untuk mencari referensi atau baca-baca buku, begitu. Ya, itu adalah Digilipstit. Oke, mungkin itu saja ya untuk bimbingan teknis cara menggunakan aplikasi Digilipstit. Ini kami sarankan untuk mahasiswa, jadi saat pembuatan makalah atau penyusunan skripsi, alangkah baiknya bisa mencari referensi buku dari perpustakaan kita sendiri ya, terutama di Digilipstit gitu. Oke, itu saja mungkin Ibu presenter. Saya kembalikan lagi ke Ibu Nurul Hilda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syamsul Muhaimin terhadap atas bimbingan teknisnya di Digilab ini. Mungkin ada yang mau bertanya teman-teman terkait tadi tutorialnya, mungkin ada yang belum paham. Baik, saya rasa sudah jelas semuanya ya, insya Allah. Baik teman-teman, kita berada di ujung acara kita pada sore hari ini. Izinkan saya untuk menutup acara kita pada hari ini. Mari kita sama-sama, karena tidak ada pertanyaan kembali ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Tidak ada, mari kita tutup acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Dan aplikasikan dalam perkuliahan teman-teman semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Amin. Biasa ada lupa di share videonya di grup.